Informasi lainnya, Saudara, staf khusus mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mendeklarasikan berdirinya Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia di Jakarta hari ini. PDSI mengaku telah mendapat SK Kemenkumham tentang pengesahan pendirian Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia. Dalam perkumpulan ini, staf khusus mantan Menteri Kesehatan Terawan Yayang Edi Prianto menjabat sebagai Ketua Umum PDSI. Yayang berharap PDSI dapat berkontribusi dalam dunia kesehatan dan kedokteran di Indonesia. Pada hari ini, Rabu, 27 April 2022, bertempat di Timor Room Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia. Izinkan kami dengan kerendahan hati untuk mendeklarasikan berdirinya Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) sesuai dengan SK Kemenkumham Republik Indonesia nomor AHU garis datar 003638 titik AH titik 0107 2022. Saat ini kami telah bersama dengan Wakil Ketua Umum Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia atau PDSI, Debbie Padavinsky. Selamat sore, Dr. Debbie. Ya, selamat sore para pemirsa, selamat sore Mbak Cindy. Dok, kenapa akhirnya mendirikan PDSI, Dok? Nah, ini hak setiap warga negara. Menurut pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, setiap warga negara itu mempunyai hak dalam berserikat dan berkumpul. Karena itulah dijamin pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi tertinggi. Ini kami di rendah hati mendeklarasikan PDSI, Perkumpulan yang mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi pada seluruh masyarakat dan organisasi profesi kami. Kalau sampai ada PDSI, padahal sebelumnya ada Ikatan Dokter Indonesia, IDI. Apakah ini ada perpecahan di IDI? Nah, tidak ada, ini adalah sudah mendapatkan izin dan sah dari SK Kemenkumham. Jadi legalitasnya tidak diragukan lagi. Oke, jadi apa bedanya PDSI dengan Ikatan Dokter Indonesia? Ya, Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia mempunyai visi misi yang maju dan membela NKRI, membela kesejahteraan, dan juga kita mendukung teknologi Indonesia untuk dunia. Kita sudah ketahui bahwa Bapak Presiden dan jajaran pemerintah, juga Menteri Pariwisata dan para menteri, itu kita akan memperjuangkan agar 158 triliun lebih per tahun devisa keluar negeri itu harus kembali ke Indonesia. Dan kami anggap bahwa ini adalah salah satu tujuan kami juga, bahwa kita harus mendukung NKRI dan teknologi, inovasi dalam dunia kedokteran, serta era digitalisasi ini, maka kedokteran Indonesia harus maju. Sudah banyak sekali devisa keluar negeri, jadi sudah saatnya kita untuk berubah, Mas Indi. Jadi organisasi sebelumnya yang ada, IDI, tidak mendukung teknologi, tidak mendukung NKRI, begitu yang Anda ingin sampaikan, Dr. Debbie? Oh tidak, saya tidak mau menanggapi tentang yang sebelah. Hari ini saya mau syukuran berbahagia tentang Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia. Apakah pendirian PDSI ini terkait dengan pemecatan Dr. Terawan di Ikatan Dokter Indonesia? Tidak ada kaitannya karena organisasi ini sebenarnya sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, dan tentu kami sudah melakukan konsultasi dengan para ahli hukum bagaimana mendirikan organisasi yang legal, dan ternyata dengan dikeluarkannya SK dari Kemenkumham, maka sudah jelas ini legal dan sah menurut Undang-Undang Dasar. Kenapa saya tanyakan ini? Karena tidak bisa lepas dari dugaan ada hubungannya dengan pemecatan Dr. Terawan, karena Ketua Umum PDSI adalah staf khusus Terawan, yaitu Pak Yayang Edi Prianto. Apakah ini ada hubungannya, Dr. Debbie? Ya, masyarakat tentu saja, Mas Indi, masyarakat tentu bisa menilai sendiri. Dan di setiap rumah tentu memiliki nilai yang berbeda. Jadi masyarakat ataupun organisasi profesi bisa memilih rumah mana yang lebih cocok bagi mereka. Dan kami terbuka untuk Dr. Terawan
untuk masuk ke rumah kami jika itu lebih berkenan bagi beliau ataupun para profesi dokter yang lain. Dan PDSI tidak membedakan alma mater, tidak membedakan ras, Oke. suku, agama. Dr. Terawan sudah diundang bergabung PDSI? Sudah, dan saya dengar sudah menyatakan siap untuk bergabung. Apa komunikasi dengan Dr. Terawan, Dr. Debbie? Ya, saya berkomunikasi, Sekjen dan Ketua sudah berkomunikasi, dan hari ini sudah banyak yang mendaftar, tapi hari ini kami mengadakan yang pertama Kongres Nasional. Padahal sebenarnya sudah tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten. Oke. Tapi nanti kita tunggu roadshow selanjutnya selesai Lebaran nanti. Karena tadi sudah mengajak Dr. Terawan untuk bergabung dengan PDSI, apakah ada posisi khusus yang ditawarkan kepada Dr. Terawan di kepengurusan PDSI? Ya, nanti kita lihat Mbak Cindy. Hmm? Tentu posisi yang baik bagi orang yang berinovasi. Karena kan kita sekali lagi Ketua Umum PDSI adalah staf khusus Terawan, Pak Jajang Edi Priyanto. Apakah ini menampung orang-orang yang dulunya bersama dengan Dr. Terawan, tapi kemudian ketika Dr. Terawan itu dipecat oleh ID, maka akan ditampung oleh PDSI? Ini pertanyaan yang menarik, tapi tadi sudah ditanyakan di wartawan pada press conference. Ternyata dari 10 yang dokter radiologi itu hanya 2. 8 bukan. Beliau dokter bedah plastik, saya dokter anti-aging, stem cell, dan banyak bidang-bidang lain yang berbeda. Jadi pernyataan ini tentu saja boleh dikaitkan, tapi masyarakat yang menilai. Tapi dari kami sendiri sebagai pendiri Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia, berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, dan kalau tidak diizinkan Kemenkumham ini tidak berdiri. Jadi sebenarnya inovasi kedokteran sudah saatnya untuk maju. Jika ada dokter yang ingin bergabung dengan PDSI, apakah syaratnya ia harus keluar dari ID? Ya, tidak bisa di 2 organisasi, dan hidup ini adalah pilihan. Silahkan memilih. Kenapa tidak bisa di 2 organisasi, padahal ini adalah organisasi sama-sama organisasi profesi, yang tadi Anda cetakan visinya adalah mendukung kesejawatan? Ya, dan untuk surat rekomendasi nanti salah satu organisasi mengeluarkan, jadi tidak 2. Jadi lebih tertibnya adalah organisasi profesi itu harus memilih salah satu. Sama dengan kami semua, kami keluar dari ID. Oke, yang belum dijawab adalah kenapa harus keluar dari ID, padahal sama-sama organisasi profesi, adalah organisasi profesi yang mendukung kesejawatan seperti yang dinyatakan dalam visi misi PDSI tadi yang disebutkan oleh Dr. Debbie. Kenapa harus memilih salah satu? Ya, sudah saya jawab tadi. Sudah saya jawab tadi, untuk organisasi profesi kami menetapkan bahwa harus memilih salah satu. Hidup adalah pilihan. Oke, kedepannya apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat oleh PDSI, Dr. Debbie? Ya, program kerja sudah disiapkan, dan sesuai visi misi kami kita akan mengayomi dokter bersinergi dengan masyarakat, rakyat, dan terutama pemerintah sebagai stakeholder, meningkatkan taraf kesehatan rakyat Indonesia dan kesejahteraan anggota, dan kita akan mendorong inovasi anak bangsa. Penelitian kita akan bantu. Jadi semoga kedokteran Indonesia semakin maju, dan kami juga mendukung Konsil Kedokteran Indonesia, dan surat rekomendasi itu kedua organisasi dapat mengeluarkan. Kami juga akan sowan ke berbagai stakeholder dalam waktu dekat ini setelah Lebaran. Termasuk ID? Enggak? Oh, kami tentu tetap bersahabat dengan semua organisasi. Mohon doa restunya. Ya. Baik. Jadi bukan karena sakit hati ya, Dr. Debbie? Oh, tidak. Baik. Terima kasih Dr. Debbie Padavinsky sudah bergabung bersama kami menjelaskan terkait dengan pembentukan PDSI Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia.